Oke, tepuk tangan dulu. Semuanya hadir dan lengkap. Baiklah, pada kesempatan hari ini biar lebih semangat lagi, Bu Dharma pengen tanya, sebelumnya atau kita minggu kemarin sudah mempelajari tentang layanan apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Silakan ditanya. Silakan. Coba Reva, kita kemarin membahas tentang apa? Solidaritas antar teman sebaya. Solidaritas antar teman sebaya. Ada yang masih ingat materinya tentang apa? Coba tunjuk tangan. Silakan. Oke, Soleha, dipersilakan Soleha. Tentang apa kita kemarin? Solidaritas teman sebaya. Teman sebaya. Suci masih ingat materinya tentang apa? Solidaritas antar teman sebaya. Antar teman sebaya. Silakan Dara, materinya tentang apa kemarin? Tentang kerjasama. Terus kerjasama dengan teman dan kekompakan. Oke, baiklah. Berarti masih ingat ya tentang materi kita sebelumnya dan masih istilahnya masih lekat, masih ingat dalam pikiran dan dalam mungkin sudah dicatat pada buku tulisnya. Jadi untuk biar semangat lagi kita ada ice breaking, biar kalian tidak ngantuk, tidak lelah, tidak lesu maksudnya. Jadi ice breakingnya adalah kita akan menyanyikan lagu Topi Saya Bun. Masih ingat? Masih. Masih ingat yang cewek? Masih. Yang cowok masih ingat? Masih. Kalau masih ingat, sekarang Bu Dharma contohkan terlebih dahulu, nanti kalian ikuti. Dalam lagu Topi Saya Bunda itu ada kalimat topi. Nanti kalimat topinya kalian ganti dengan paham? Sekarang coba kita coba sekali. 3, 2, 1. Saya Bunda, Bunda, saya. Kalau tidak Bunda, bukan saya. Sekarang lebih cepat. Kalau tadi pelan. Kalau sekarang kita udah mau cepat, semuanya harus cepat. 3, 2, 1. Saya Bunda, Cepat. saya. Tidak Bunda, bukan saya. Semoga dengan speaking tadi kalian tambah semangat dan tidak ngantuk. Karena biasanya kalau jam pagi, jam siang, apalagi kalau mendekati pulang itu biasanya ngantuk melanda, artinya perlu dibuka lagi matanya biar semangat. Dan terus satu lagi, kalau misalkan Bu Dharma bilang semangat pagi, jawabnya apa? Pagi luar biasa. Lagi lagi semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi langsung saja Bu Dharma akan menjelaskan kita hari ini atau langkah kegiatan kita ke depannya. Kita akan membahas layanan informasi tentang bimbingan konseling, yaitu tentang meningkatkan motivasi belajar. Dan kita akan berlangsung selama 2 kali 40 menit. 2 hari 40 menit. Dan di sini tujuan dari layanan yang akan Bu Dharma berikan, yang pertama kalian memahami apa itu cara meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, kalian bisa mengetahui apa penyebab motivasi belajar kalian menjadi menurun. Yang ketiga, kalian bisa mengetahui tips-tips atau cara untuk meningkatkan motivasi belajar kalau lagi menurun. Artinya kita hari ini akan berfokus pada motivasi belajar. Oke, untuk selanjutnya di sini Bu Dharma akan menampilkan materinya. Jikalau dari materi yang Bu Dharma sampaikan ataupun dari audio yang kalian dengarkan ada yang kalian kurang paham, boleh kalian tunjuk Bu Dharma ini maksudnya gimana? Bu Dharma ini maksudnya apa? Tolong dijelaskan. Boleh tunjuk tangan, nanti akan kita cut videonya. Kita akan menjelaskan terlebih dahulu. Semuanya siap? Apakah
1. Motivasi. Apa sih motivasi itu? Motivasi merupakan suatu energi dalam diri manusia yang dapat mendorong kita untuk melakukan aktivitas tertentu dengan tujuan tertentu. Jadi sobat, motivasi ya suatu energi yang mendorong kita. Nah, di sini kaitannya dengan belajar. Jadi motivasi belajar berarti suatu energi yang mendorong kita untuk kembali semangat belajar. Sobat, motivasi itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama yaitu motivasi internal atau motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri kita. Misalnya nih, sobat punya target untuk menjadi juara kelas. Lalu sobat setiap hari tekun belajar dan tiada hari tanpa belajar, kemudian sobat berhasil untuk menjadi juara kelas, maka itu dinamakan motivasi internal yang berasal dari diri sobat sendiri. Sedangkan kalau motivasi eksternal, misalnya orang tua sobat berkata, "Nah, kalau kamu jadi juara kelas, nanti papa ajak kamu liburan." Nah, kemudian sobat semangat setelah mendengar kata-kata itu. Maka itu adalah motivasi eksternal dari luar. Selanjutnya, kenapa ya kadang-kadang motivasi belajar kita itu kadang naik, kadang turun? Apa ya kira-kira penyebabnya? Nah, sobat, ternyata penyebab kurangnya motivasi belajar kita itu ya ada dua juga, berasal dari diri kita, yaitu internal, dan berasal dari luar diri kita, yaitu eksternal. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Penyebab kurangnya motivasi belajar dari faktor internal atau dalam diri kita sendiri. Yang pertama, karena kita belum punya target atau impian atau cita-cita. Ayo coba cek lagi, apakah kita sudah punya semacam ini? Yang kedua, karena kita tidak percaya diri bahwa kita ini bisa. Yang ketiga, adanya pola pikir yang masih keliru, menganggap bahwa belajar ini hanya formalitas dan sebagainya. Yang keempat, karena kita terlalu sering fokus pada gadget, main game, tiktokan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pasti karena kita tidak punya jadwal untuk belajar. Hayo, sekarang silahkan dicek apakah penyebab kurangnya motivasi belajar sobat karena faktor internal. Yang kedua, penyebab kurangnya motivasi belajar karena faktor eksternal. Yang pertama, yaitu karena sobat belum bisa menyesuaikan diri sobat dengan metode mengajar guru dan pelajarannya. Yang kedua, karena sobat memiliki pertemanan yang kurang baik. Teman yang hanya ngajak main game, teman yang hanya ngajak jalan-jalan, ngajak nongkrong, dan sebagainya. Bukan teman yang selalu mengingatkan sobat untuk belajar, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Ini bisa menyebabkan motivasi belajar kita berkurang loh ya. Yang ketiga, karena sobat terlalu mengandalkan teman. Maksudnya, karena sobat punya teman yang pintar, yang pandai, sobat lalu berpikir, gampang lah, ada dia kok, nanti kan kalau nggak tahu tinggal tangan dia. Nah, sobat, bukan begini cara pikir dan mencari solusi untuk mengatasinya, sehingga motivasi belajar kita bisa meningkat. Nah, ini tips dari Mimin cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menuliskan target, impian, dan cita-cita kita. Ayo, sudah belum? Sobat, ini hal sederhana yang jarang banget loh orang lakukan. Dan coba deh, sobat menuliskan target, impian, dan cita-cita sobat, lalu tempel di dinding. Setiap hari sobat melihat, maka sobat akan termotivasi belajar. Maksudnya bukan jadwal pelajaran dari sekolah loh ya, tetapi jadwal belajar kita sendiri. Misalnya habis subuh, sobat mau belajar setengah jam. Atau setiap malam jam 8, sobat menyempatkan waktu untuk belajar setengah jam. Dengan begini, motivasi belajar sobat akan meningkat loh ya. Ini bisa memotivasi sobat loh ya untuk semakin semangat belajar. Yang kelima yaitu membuat kelompok belajar.
Kalau kita punya teman 2 orang atau 3 orang yang mempunyai semangat belajar, ini pun bisa membuat motivasi belajar kita semakin meningkat loh ya. Karena kita bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi, dan sebagainya. Jadi, ayo dong sobat saat ini membuat kelompok belajar, sehingga motivasi belajar sobat bisa meningkat. Yang terakhir yaitu istirahatlah yang cukup dan refreshing, hibur dirimu. Jadi sobat, tentu dong yang namanya orang belajar itu pasti capek kalau terus-menerus, pasti jenuh. Nah, untuk itu maka istirahatlah ketika dirimu lelah dan hiburlah dirimu agar motivasi belajarmu bisa terjaga dengan baik. Nah, sobat, itu dia beberapa tips dari Mimin cara meningkatkan motivasi belajar. Keenamnya ini tentu mudah banget kan untuk dilakukan. So, ayo sobat, semoga dengan melakukan tips-tips dari Mimin ini, motivasi belajar sobat semakin meningkat. Nah, perlunya di akhir video ini, lalu apa yang akan sobat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar sobat? Jawab ya di kolom komentar. Mimin. Oke, baiklah. Tadi sudah melihat atau mendengarkan materinya tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Sekarang udah mau pengen tanya dari anak-anak sekalian. Dari pertanyaan yang ada di layar, lalu apa yang akan sobat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar sobat? Kira-kira dari anak-anak sekalian, kalau misalkan dari pernyataan tersebut ada yang bisa menjawab, dipersilakan. Kalau misalkan nantinya yang akan dilakukan ke depannya kalau misalkan motivasinya menurun. Coba ada yang bisa menjawab? Cara meningkat. Silakan Dara, silakan. Mengatur waktu dengan tepat. Adakah yang lainnya? Silakan. Kembali mungkin agar meningkatkan motivasi caranya gimana? Belajar dengan tekun. Agung. Bersungguh-sungguh. Fir. Membuat jadwal pelajaran. Luar biasa. Jadi kalau misalkan terkait pertanyaan yang ada di layar, lalu apa yang akan sobat lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar sobat? Tadi sudah jawab oleh Dara dengan cara seperti yang Dara sampaikan, Fit juga, kembali juga, Agung juga. Artinya itu adalah proses dari kita untuk meningkatkan motivasi belajar. Sekarang kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu siapa yang bisa menyimpulkan materi yang telah ditayangkan oleh Bu Darman tadi terkait motivasi. Dimana dalam motivasi tadi ada beberapa hal yang mungkin menurut kalian penting. Ada yang bisa menyampaikan atau menyimpulkan materi tentang apa? Dipersilakan. Bu Darman itu 3, 2, 1. Coba Agung, materi tadi tentang apa Agung? Tentang motivasi belajar. Ada lagi yang bisa meneruskan terkait jawaban Agung? Silakan tunjuk tangannya dan jawab sesuai dengan apa yang kalian pahami. Ya, silakan. Ayo. Dara bisa menyimpulkan dan meneruskan dari punya Agung tadi? Motivasi terbagi dua, motivasi internal dan eksternal. Oke, terus selain internal dan eksternal itu ada beberapa penyebab. Bisa menyebutkan penyebabnya apa saja? Penyebab internal yaitu tidak percaya diri, Terus tidak punya jadwal pelajaran, terus punya impian akan cita-cita. oke, yang satunya lagi kan itu dari internal. Kalau dari eksternalnya apa? Perkembangan yang kurang baik, Oke, terus sedang ada masalah, terus terlalu mengandalkan Tuhan. terlalu mengandalkan kelemahan. Oke, bukan Dara dan Agung, luar biasa. Karena sepertinya wajahnya kurang semangat, Dara pengen cek dulu semangatnya. Semangat
3, 4, 5, kelompok 3, 2, 3, 4, 5. kelompok 4. Nah, nanti silakan kalian tentukan sendiri ketua kelompoknya siapa dan anggotanya siapa. Biar nanti ketika presentasi kalian akan mudah untuk melakukannya. Semuanya siap? Siap. Oke, siap. Silakan mengambil posisi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 sendiri, kelompok 2 sendiri, kelompok 4 sendiri. Yang kelompoknya silakan berdasarkan kalau misalkan bukan kelompoknya. Berarti sudah kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Oke, baiklah, di sini Bu Dharma akan membagikan lembar kerja kelompoknya. Silakan kalian diskusikan dengan baik bersama anggota kelompok kalian. Kalaupun dari pertanyaan yang Bu Dharma berikan di lembar kelompok kalian ada yang belum paham, boleh kalian tanyakan. Semuanya siap? Siap. Oke, akan Bu Dharma bagikan satu persatu per kelompok. Dan sebelum Bu Dharma lebih lanjut, di sini ada yang perlu kalian isi. Yang pertama, nama kelompok kalian. Kalau kalian kelompok 1 berarti kelompok 1. Terus di bawahnya kelas. Karena kita semuanya kelas 8A berarti kelas 8A. Dan di belakangnya ada lembar atau pertanyaan. Silakan kalian kerjakan. Mengisinya di bagian yang paling belakang atau kertas kosong yang Bu Dharma siap. Semuanya siap? Siap. Oke, biar membagikan satu persatu dan didiskusikan. Silakan. Jangan lupa dengan kelompoknya. Lanjut. Silakan diskusikan bersama kelompok. Dipepetin lagi posnya nggak masalah.
kembali karena nanti kita akan presentasi per kelompok terkait hasil jawaban. Siap? Siap. Udah mulai doang. Betul posisinya di sini. Sesuai kelompok. Dan nanti kita diskusi kalau sudah ada yang misalkan tidak setuju dengan jawaban temannya boleh ditanggapi. Misalkan kelompok 1 kami tidak setuju dengan jawaban kalian karena jawaban kami adalah seperti ini. Ataupun dari kelompok 1 tidak setuju dengan jawabannya boleh ditanggapi. Ya. Kalaupun ada yang tidak sesuai. Siap? Siap. Ya. Siap. Terus. Dan di kertas jawaban kalian dimohon untuk menulis nama anggotanya. Ketua dan anggota. Tadi udah anggota. Tulis ketua dan nama anggotanya. Dibesarkan ya Pak? Ya, nama kelompok di kertas jawaban. Ketuanya siapa dan anggotanya siapa? Nanti biar berdasarkan bahwa ini adalah kelompok 1, 2, 3 dan 4. Waktu tinggal 2 menit lagi. Oh, itu. Yuk, waktu 2 menit lagi dimanfaatkan dengan baik. Mana di mana? Kelompok 1 aman? Aman. Kelompok 2? Aman. Kelompok 3? Aman. Kelompok 4? Aman. Biasa yang paling aman adalah kelompok 4 dengan kekompakannya di mana semua isinya adalah laki-laki. Dan kelompok 3 juga laki-laki. Dan kelompok 5 juga perempuan. Oke, waktu kita tinggal 1 menit lagi. Yuk. Sambil mengerjakan sudah memakai tas. Kata apa? Semangat lagi. Lanjutkan. Waktu tinggal 1 menit kita akan berdiskusikan bersama dalam kelompok. Ayo, lanjut guys. Jangan ada yang sampai ketinggalan karena semuanya pasti sudah kita bahas tadi lewat materinya. Ketua kelompok kenapa? Ketua kelompok dan anggotanya salah di jawaban kalian. Ini tas jawaban ketuanya siapa, kelompoknya siapa. Nanti ketua kelompok yang akan menyampaikan hasil tugas. Menyampaikan jawabannya yang seperti itu, ya. Dan yang lain menanggapi tentang jawaban kalian. Oke? Siap? Siap. Mereka siap? Siap. Siap. Kelompok boleh kita masuk. Namanya kelompok jadi Apakah semuanya sudah selesai? Nah, waktu kita sudah habis berdiskusi dan sekarang tibalah saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari tiap kelompok. Apakah semuanya sudah siap? Siap. Kelompok 1 mana suaranya siap? Siap. Kelompok 2 mana suaranya siap? Siap. Kelompok 3 mana suaranya siap? Siap. Coba sendiri siap? Siap. Ya sendiri coba sendiri? Siap. Kelompok 4 semuanya mana suaranya? Tegak, dua. Siap. Tepuk tangan ya semua. Nah, sekarang kita presentasinya adalah one by one. Artinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Dan yang lainnya nanti kalau misalkan ada yang tidak sesuai jawabannya dengan kelompok 1, boleh ditanggapi. Udah mah, kami tidak setuju dengan jawaban
kelompok 1? Menurut kami, motivasi adalah suatu energi pada diri kita untuk membujuk diri dalam peningkatan belajar. Yang kedua yaitu apa saja penyebab motivasi menjadi menurun. Yang pertama, kurangnya semangat belajar. Yang kedua, terlalu banyak bermain. Yang ketiga, kurang beristirahat dan banyak masalah. Oke. Yang ketiga yaitu cara untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama, kurangi waktu bermain. Yang kedua, meluangkan waktu untuk belajar. Yang ketiga, mengatur waktu dengan teratur. Yang keempat, tanamkan impian sejak dini. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok yang lainnya, adakah yang ingin menanggapi dari jawaban kelompok 1 ataukah sudah setuju? Setuju. Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil yang telah kami catat. Ya, silakan kelompok 2. Apa pengertian motivasi belajar yang telah dipahami oleh kelompok tadi? Satu, motivasi suatu energi dalam diri yang dapat mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu dan tujuan tertentu. Oke, lanjut. Dua, tuliskan apa yang menyebabkan motivasi belajar menjadi menurun. Penyebab kurangnya motivasi belajar terbagi menjadi dua, yaitu internal. Penyebabnya belum punya target atau impian, tidak percaya diri, pola pikir yang masih keliru, terlalu fokus pada gadget. Terus? Eksternal, pertemanan yang kurang baik, terlalu mengandalkan teman, sedang ada masalah, belum bisa menyesuaikan diri. Oke, lanjut yang ketiga. Menurut kalian, cara yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar seperti apa? 1. Menulis target atau impian. 2. Membuat jadwal belajar. 3. Membuat hadiah atau hukuman. 4. Menentukan gaya belajar. 5. Membuat kelompok belajar. 6. Istirahat dan refleksi. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Apakah ada yang menanggapi terkait jawaban kelompok 2 atau sudah setuju? Setuju. Oke. Kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 3. Kami menjelaskan dari diskusi kelompok kami untuk pengertian motivasi belajar yang telah disampaikan oleh kelompok kami. Keseluruhan daya bergerak di dalam diri siswa yang melakukan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan diri kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat dicapai. 2. Apa saja yang menyebabkan motivasi belajar menjadi menurun? Tidak giat belajar, siswa tidak menyukai cara pelajaran, mata pelajaran, siswa tidak menyukai kegiatan sekolah. Oke, terus. Cara yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar dapat memiliki hal yang ingin dicapai. Ingatkan diri Anda akan hasilnya. Oke, lanjut. Tujuan Oke. yang dari
kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Adakah teman-teman sekalian yang ingin menanggapi dari jawaban kelompok 3 atau sudah cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ke yang kelompok terakhir, yaitu ada kelompok 4. Ini adalah kelompok boy band, di mana terdiri dari ada manis-manisnya, ada sedikit manis. Kita lanjut ya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi kami dari kelompok 4. Ya, lanjut. Apa pengertian motivasi belajar yang telah dipahami oleh kelompok kalian? Oke. Keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dihendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Oke. Tuliskan apa saja yang menyebabkan motivasi belajar menjadi menurun sesuai dengan yang pernah dialami atau rasakan. Oke, apa jawabannya? 1. Diri sendiri tidak memiliki cita-cita yang jelas. 2. Lingkungan pergaulan yang salah. 3. Peran guru memiliki peranan yang penting bagi siswa. 4. Keluarga yang tidak harmonis akan mengganggu konsentrasi belajar. Oke, lanjut terakhir. Menurut kalian cara yang paling efektif untuk meningkatkan motivasi belajar itu seperti apa? 1. Menggunakan metode pelajaran yang tepat dan beragam. 2. Menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. 3. Memanfaatkan media seoptimal mungkin. 4. Menciptakan kompetensi. Itulah hasil pengamatan kami. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita telah menyelesaikan diskusi kita 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Semuanya sudah sangat baik, sudah sangat aktif, sudah sangat semangat. Untuk itu kita sama-sama memberikan big applause yang tersemangat untuk kita semua. 3, 2, 1. Nah, karena kita sudah hampir berada di penghujung kegiatan, sebelum kita menutupnya, udah pengen tes semangat lagi? Semangat pagi! Luar biasa. Oke, baiklah, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita sudah selesai melakukan kegiatan kita yang diskusi kelompok terkait materi kita yang cara meningkatkan motivasi belajar. Dan di sini kita telah sampai pada penghujung kegiatan, yaitu sebelum kita menutup kegiatan, Bu Dharma pengen tanya perasaan kalian mengikuti pelayanan atau pelayanan bimbingan konseling hari ini. Apakah menyenangkan atau menyedihkan ataupun ada hal yang lain yang kalian rasakan ketika mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Bu Dharma, silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan yang mewakili. Silakan. Saya senang, gembira, happy karena bisa menghargai pendapat diskusi. Oke, luar biasa, berarti senang ya untuk kegiatan kita hari ini. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Ya, silakan Pin. Perasaan dari kelompok kami adalah bahagia sekali. Bahagia sekali. Terima kasih Pin. Lanjut kelompok 3 yang mewakili siapa? Oke, silakan memberi. Dapat saya senang. Oke, terus Salah kalau kan. dan luar biasa. Oke, terima kasih Hambali. Kelompok boyband terakhir yang paling wow dan luar biasa. Dipersilakan. Perasaan kelompok kami senang, happy, dan menyenangkan. Menyenangkan. Ada ditambahkan? Cukup. Cukup. Jadi kalau misalkan mengikuti kegiatan mereka menyenangkan ya, sama dengan minum air. Luar biasa.
kita untuk pertemuan minggu depan akan membahas tentang layanan yang semangat lagi lebih ceria. Semangat lagi dengan materi-materi yang kekinian yang sesuai dengan masa remaja seperti tadi. Dan tadi Dharma seperti yang telah kita sepakati di awal dan sudah pernah menyampaikan, silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Kita akan mengisi 2 lembar evaluasi. Yang pertama itu ada jurnal refleksi, artinya Bu Dharma ingin tahu perasaan kalian secara tertulis untuk kalian. Dan yang kedua itu untuk melihat apakah kalian senang atau tidak mengikuti layanan bimbingan konseling. Nah, di sini Bu Dharma akan mengirimkan kepada kalian lewat linknya, lewat grup WA kelas kita. Silakan kalian isi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Tapi untuk itu tunggu sebentar, Bu Dharma akan siapkan dulu linknya. 1 orang 1. Ada yang masih mengerjakan? Waktu tinggal 1 menit lagi untuk kalian menyelesaikan. Sudah? Kelompok 1 aman? Kelompok 2 aman? Kelompok 3 aman? Kelompok 4 aman? Sudah ya Pak? Sudah. Sekarang kalau sudah selesai, semua HP-nya ditaruh di atas meja. Simpan terlebih dahulu karena kegiatan kita sudah hampir selesai. Karena mengingat kita cuma punya waktu 2 kali 40 menit kita melakukan kegiatan hari ini. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Kalau misalkan selama proses kita Dharma file yang mungkin kurang, nanti akan Dharma evaluasi. Dan terus kalau misalkan dari kalian ada masukan ataupun yang pengen konsultasi dengan Dharma secara langsung, boleh hadir ke ruangan BK. Dan terus kalau misalkan tidak mau secara langsung, boleh melalui WA ataupun lain sebagainya. Yang penting kalau misalkan kalian mau apapun, mau konsultasi ataupun mau cerita, Bu Dharma siap mendengarkan kalian dengan senang hati. Dan untuk itu, sebelum kita tutup, tadi kita buka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa. Pada ketua kelas, Bu Dharma persilakan untuk memimpin doa kita hari ini. Semoga barokah dan tetap bahagia. Ya, bukan mawaddah warahmah ya, kembali ya. Ya, silakan berdoa. Dan untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda apa? Melaju dengan jiwa. Satu kali lagi, sepeda apa? Melaju dengan jiwa. Selesai, silakan pulang. Kembali ke
mati. Nah itu gue minta dari Dek, Dak kan kasih. Ini enggak. Edit edit. Apa? Urutannya itu kayak nggak tahu siapa jadinya namanya Lila tapi ngomong urutnya. Video A nggak ada video A. Kemana aja? Oke. Ini peta menang. Siapkan. Yang baru. Nanti ulang. Oh itu sudah benar.